Kita mulai ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Ya teman-teman, ini kita berkumpul malam-malam ini. Salah satu tujuan saya sih cuman mempersiapkan aja ya teman-teman. Kita ini nanti mau bergeser dari penjualan ke nasabah-nasabah kredit, ya, menjadi penjualan kemana? Ke FO, ya, HM Dana. Ya. Pendekatannya juga pasti beda. Ya, pendekatannya beda, tipe nasabahnya juga beda. Kalau kredit, ya kan Pak, yang perlu siapa? Yang perlu kan si nasabahnya. Ya dikasih syarat macam-macam juga ya udah deh, apa-apa deh. Yang penting kreditnya cair, benar nggak? Nah kalau misalkan nasabah funding itu beda lagi. Bank yang butuh sama dananya dia biar masuk. Terus juga gimana cara nyetak fee based income-nya? Nah kita manfaatin portofolio yang ada di Bank BRI. Itu nanti step by step-nya akan saya kupas tuntas ya ke teman-teman. Oke, sebelumnya kita foto bareng ya. Ami, Febri, Candy, nyalain dulu buat bukti absensi ya. 3, 2, 1, say cheese. Sip. Oke, udah kebacakan ya semua ya teman-teman ya. Yang tadi saya utarakan ke teman-teman bahwa kita ini lagi transformasi teman-teman ya dari habitat kita yang berburu di unit ya, closingin nasabah-nasabah kredit ke nasabah-nasabah eko. Itulah kenapa di Surabaya ini, di kota Surabaya nggak bergerak karena kenapa sih? Ya unitnya kan lebih jalan di daerah. Seharusnya di Surabaya, di kota Surabaya itu yang hidup adalah FO-nya gitu ya, nasabah-nasabah funding gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah beberapa kali tandeman sama FO, tapi ada juga beberapa yang nggak pernah sama sekali atau bahkan jarang gitu. Nah, yang sudah beberapa kali namun jarang, saya nanti mau kasih ide gimana sih caranya buat menggarap nasabah-nasabah funding ya, terutama deposan sama satu lagi aset yang kasih return tetap ya, namanya nasabah obligasi. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin di sini udah semuanya pada ikut GID ya, GID di BAM-nya masing-masing, pastinya udah familiar dengan angka ini. Tahu nggak angka 9 miliar itu apa tuh, Okta? 9 miliar. Halo? Ya, angka 9 miliar ini buat apa sih? Apa ya, Coach? Oh, emang kamu nggak ikut GID? Gimana nih? Ya, ada yang bisa bantu nggak? Dani mungkin bisa bantu jawab. 9 miliar ini angka apa sih? Aduh, gimana nih? Emang nggak pada ikut? Fee based income? Fee based income-nya siapa? Kanwil Surabaya. Betul, fee based income Kanwil Surabaya. Nah, ini targetnya nih, ya, yang mesti harus kita kejar di sisa 3 bulan ini nih, Oktober, November, Desember. Masih ada gapnya 9 miliar. Ini nanti kerjasama tim nih, kerjasama satu tim, nggak cuman, udah deh biarin kita gantungkan harapan kita sama Kanca Jombang, Kanca Lamongan, Kanca Bojonegoro dan Tuban, cari aja 9 miliarnya, kita mantar aja, nggak bisa gitu. Ya kita harus bahu membantu. Ya. Nah kalau misalkan dari 9 miliar ini di breakdown 2 ya, sesuai dengan segmennya, segmen mikro dan segmen retail. Seharusnya ada satu lagi nih segmen prioritas, tapi segmen prioritas itu sudah hijau, udah tenang dia, udah nggak perlu nyari
Tapi ada kabar buruknya teman-teman. Untuk fee based income perusahaan anak, ini kan ada 3 nih, mikro, retail, prioritas, sama satu lagi AJK. Ya, satu aja mereka nggak tercapai, KPI-nya itu nggak bisa 100%. Kalau misalkan sampai nggak 100%, kira-kira siapa nih yang bakal dicemburutin 1 tahun penuh? BRI Live. Karena dianggap nih dia nih biang keroknya nih, kenapa kita nggak dapat SMK luar biasa atau istimewa? Dan dicemburutin deh tahun depan, yakin sama saya, gitu ya. Nah dari target fee based income sebesar 7 miliar ini, ya kalau ngelihat 7M kan kayaknya kaget, wah gila 7M, ya. Tenang, ini target sampai dengan akhir tahun. Kita breakdown 3 bulan. Jadi masing-masing sebulan itu 2,365 miliar. Dan kita punya manpower nih, kekuatan sumber daya manusia kita ada 80 BFA. Diturunin lagi nih ke masing-masing BFA-nya. Jadi nanti tugasnya teman-teman itu per bulannya ya, cari 197.166.700 per bulan per BFA. Bisa apa enggak? Di sini udah banyak loh yang pernah atau sering nyampe. Ya, tinggal masalah nanti kita gimana cara effortnya harus lebih militan lagi. Apalagi kan udah turun nih SK dari edaran dari Bu Ina Pinwil kita. Setiap FO harus apa? Instruksi terakhir apa? Dari Pinwil kita. FO harus sering kasih referral. Jadi Nah itu dia, kita mesti bantuin, jangan sampai backfire ke kita loh. Ya, jangan sampai backfire ke kita. Pengalaman saya, kalau misalkan sampai fail, itu backfire-nya nggak jauh-jauh ke BFA. Mau nggak nanti teman-teman di sana, wah BFA-nya nggak bisa jualan, mau nggak? Itu alasan paling klise, tapi paling cepat diucapin adalah nyalahin BFA. Mau apa enggak jadi kambing hitam? Ayo, coba jawab. Ya, open up, open mic, speak up. Oke, teman-teman disalahin. Nggak mau, Coach. Nggak mau. Nggak mau pastinya, gitu ya. Pastinya nggak mau. Oleh karena itu, ya kita udah bikin strategi nih. Seharian penuh kita rembukan gimana nih cara mencapainya. Ya. Caranya itu adalah teman-teman harus jualan 10 juta ANP per BFA per hari. Ya, ANP teman-teman. Artinya apa? Teman-teman mulai jualan cashnya jangan dari 200.000 lagi. Karena itu udah habitatnya nasabah kredit. Kita mulai one step ahead. Ya, selangkah lebih ke atas lagi. Kita deketin nasabah-nasabah FO. Gitu ya. Oke. Maka oleh karena itu tujuan training kita hari ini pertama teman-teman mampu meningkatkan ANP dengan sales idea yang tepat. Ya. Yang paling saya rasa itu paling mudah saya kasih ke teman-teman. Yang bisa langsung dilakukan di lapangan. Nggak perlu banyak nggak perlu banyak pertimbangan atau bagaimana ini bisa langsung diimplementasikan. Ya. Terus objektif yang kedua, yang ikut training di sini nih pada dapat remon semua. Ya, sepakat nggak? Setuju apa enggak nih sama saya? Pada mau dapat remon semua nggak? Tanggal ini Desember, lihat ya kalender. Tolong lihat kalender bulan Desember akhir tahun. Itu tanggal merahnya berapa deret itu? Ya. banyak banget. Banyak banget. Ya kalau mau di rumah mah silakan. Kalau saya sih nggak mau di rumah. Ya pastinya saya maunya liburan. Sekarang liburan nggak ada happening gimana? Ya. Hanya mulai cari dari sekarang nih. Mulai hunting dari sekarang. Karena kenapa sih? Ya teman-teman, situasi corona nih membuat kita tuh harus survive. Udah susah banget ya dapat kerjaan, bener. Ya, semua perusahaan kompakan pada freeze
artinya pada ngebekuin untuk rekrutmen. Coba ditanya sama teman-teman perusahaan ini, iseng-iseng aja tanya, ada lowongan nggak di sana? Pasti jawabannya nggak ada. Karena per tanggal 27 Mei 2020, ya, pandemi corona ini baru sekitar 2 bulanan. Sudah ada 3 juta pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Gitu. 3 juta itu angka yang besar buat teman-teman. Ya, angka yang besar. Bulan Juli naik lagi 2 kali lipat. Jadi 6,4 juta tenaga kerja. Diproyeksikan sama Bappenas, tahun 2020 tuh sampai dengan akhir tahun bisa 5,5 juta karyawan yang di PHK. Kalau tadi itu data Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri. Kalau ini data Bappenas. Tapi dua-duanya sama-sama bikin khawatir. Tahun 2021 kalau corona belum selesai juga, nih jumlah pengangguran naik langsung jadi 10,2 juta. Terus ada 7 sektor yang terdampak: hotel, restoran, retail, farmasi, tekstil, dan transportasi darat. Contohnya apa? Contohnya banyak nih teman-teman BFA baru, itu kita ambil dari 7 sektor ini. Dari hotel ada berapa orang, ya, restoran ada berapa orang, retail apalagi banyak juga. Karena udah nggak bisa gerak lagi, mereka tuh nggak ada yang beli. Sekarang siapa yang mau liburan pada saat pandemi? Ada nggak? Keluar rumah aja juga ngeri. Ya, ke pasar aja tuh ngerinya luar biasa. Gimana mau liburan ke Bali? Oke. Terus di samping itu ya, angka pengangguran naik, angka perusahaan yang butuh tenaga kerja justru turun. Dari angka BPS Januari sampai April 2020, tren jumlah iklan lowongan kerja itu turun, teman-teman. Artinya apa? Pengangguran semakin naik, yang butuh karyawan semakin turun. Jadi nggak match. Kesimpulannya gimana, Kanista? Gimana, Coach? Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Kok video kamu nggak dinyalain sih? ya, Coach. Bentar, Coach. Ya, kesimpulannya apa? Yuk, kalau nyimak pastinya gampang kasih kesimpulannya. Ya, makanya saya ngabsenin yang videonya off nih. Ya, Konita, kesimpulannya apa Konita? Tentang data-data yang saya beberin tentang tenaga kerjaan. Kesimpulannya saat pandemi begini banyak perusahaan yang mengurangi sumber daya manusianya. Terus? Terus ada beberapa sektor yang terkena dampak yang sudah ada juga di slide-nya itu, Coach. Ya, terus yang perusahaan yang nyari kerja makin banyak atau makin dikit? Kalau dari data itu setiap makin menurun datanya untuk makin menurun gitu ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Cari kerjaan tuh susah sekarang. Susah. Ya, jadi kita yang udah punya kerja harus kayak gimana? Ya harus pertahanin, jangan sampai kita nggak punya kerjaan. Gampang banyak lowongan kerja. Kata siapa nih, lihat nih? Ya lihat datanya. Ini baru Januari sampai April. Belum sampai ke sana-sana lagi nih. Belum data sampai dengan akhir tahun. Pasti lebih turun lagi. Oke. Jadi pertanyaan saya, teman-teman mau bertahan atau menyerah?
Bertahan. Tahan, bagus, good. Nih, coba deh baca kata Opa Darwin apa? Ami, coba tolong bacain. Karena Ami itu bahasa Inggrisnya paling jago loh, se-Antero Madura. Makanya saya suruh baca Ami. It is not the strong of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Oke, itu quote-nya siapa? Charles Darwin. Charles Darwin, ya. Itu dia, makanya saya nyuruh Ami karena dia tuh aksennya British banget. Satu dari Kepulauan Madura, satu dari Kepulauan Inggris, gitu, sama-sama kepulauan, makanya nggak beda jauh. Ya. Artinya apa sih? Yang selamat itu bukan yang terkuat, bukan yang paling pinter, tetapi yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itu adalah teori survival of the fittest. Ya, yang kuat dan yang pintar belum tentu survive. Yang survive itu yang bisa adaptasi. Gitu. Korelasinya sama BFA apa sih? Jadi BFA itu meskipun masa apapun harus bisa beradaptasi, kayak masa Harus beradaptasi, betul Cendi. Ya, apalagi sama strategi baru kita nih. Strategi di kuartal 4 sampai dengan tahun 2021. Ada perubahan bahwa kita sekarang sudah bergeser ke nasabah-nasabah funding. Yuk kita nonton dulu videonya biar semangat. Saya belum setting ya. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Siapa please? Unmute. Yang di pinggir pantai apa gimana ya? Suara pantai, suara angin-angin ombak gitu. Pasti orang-orang pesisir nih. Yang dekat pantai. Gitu ya teman-teman ya. Video ini gimana sih? Ya udah lakuin aja, just do it. Ya, lakukan segera, udah dikasih nih nanti pemaparan caranya gimana deketin nasabah FO. Lakuin langsung, kalau nggak dilakuin pasti lupa. Oke, tolong dibaca dong, sales prospecting itu apa? Novi itu, Yanto. Tolong dibaca, Yan. Kegiatan melakukan pengumpulan bank data calon nasabah dengan tujuan menghasilkan bisnis. Dalam asuransi jiwa, prospecting merupakan kegiatan dalam penjualan yang tujuannya untuk mengidentifikasi calon prospek yang potensial. Minimum 60-70% dari seluruh kegiatan sales adalah prospecting.
Sales, bukan sales. Ya, Sales. sales. Artinya apa sih? Nih, kalau misalkan mau garap nasabah EVO, ya kita lihat dulu nasabahnya, portofolionya. Cara ngincer nasabahnya dari situ, teman-teman. Kriterianya apa aja? Banyak. Kalau yang berkaitan dengan tujuan training kita saat ini, ya kita lihat nasabah deposan yang pokok depositonya itu gede-gede. Terus yang kedua, nasabah obligasi. Tahu nggak obligasi? Pernah dengar kata ORI atau sukuk? Surat hutang. Yes, betul. Surat hutang negara. Nah, Itu dulu nih, kita beresin dulu, rapiin dulu portofolionya, EVO kita. Bantuin. Nanti saya ajarin cara ngitungnya gimana. Terus cara ngomong ke EVO-nya gimana. Cara ngomong ke nasabahnya juga nanti gimana. Kalau nasabah kredit gampang, realisasi, todongin, bilang ini wajib, selesai. Kalau FO nggak bisa kayak gitu. Ya, ini trikinya begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah pandai menggarap nasabah FO, udah pasti deh ANP-nya pasti melejit gila-gilaan. Intinya begini teman-teman, kalau misalkan saya perhatikan ya, saya sering juga bicara ini ya, ke kemarin-kemarin pada saat teman-teman ini aktif menjual ke nasabah-nasabah kredit. Yang saya perhatikan itu teman-teman nggak kasih perlindungan yang optimal. Karena kenapa? Teman-teman cuma melindungi situasi yang nomor 3 ini nih, nggak hidup, nggak produktif. Artinya apa? Meninggal dunia. Udah meninggal dunia. Itu aja yang dilindungin. Tapi situasi manusia ini nggak cuma resikonya di sini doang. Ya, tidak hidup, jadinya tidak produktif. auto sell. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan dia hidup tapi nggak sehat, artinya apa? Dia nggak produktif lagi. Gimana mau kerja? Sakit, kena stroke, lumpuh sebagian, atau lumpuh keseluruhan. Pertanyaannya, siapa nanti yang mau mengambil peran sebagai kepala keluarga, cari nafkah? Itulah dia, di sini peran asuransi itu penting. Jadi teman-teman, kita nggak cuma melindungi situasi manusia pada saat dia sudah tidak hidup dan tidak produktif. Mulai dari hidup sehat dan produktif, kita harus melindungi mereka dengan rider-rider yang tepat. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, berkaitan dengan nasabah-nasabah FO, ya nasabah FO kan pastinya fasilitasnya apa aja sih? Satu, apa Anda nasabah FO biasanya? Punya fasilitas apa? Fasilitas maksudnya bagus. Ya, punya produk apa biasanya nasabah FO tuh? Ya, deposito, Deposito. apa namanya? Biro, Terus tabungan, ya kan? falas, ya, Falas, obligasi. Pada saat nasabahnya itu masih sehat dan masih produktif, ya masih hidup, cash money ya atau aset setara kas itu liquid, bisa dicairkan kapan aja. Benar nggak? Benar. Nah, sekarang kalau misalkan dia sudah lumpuh tapi masih hidup, bisa liquid nggak? Nggak bisa. Tanda tangan aja nggak bisa. Di callback aja nggak bisa. Apalagi nanti setelah kondisinya dia itu udah wafat. Ya, aset seperti tabungan, deposito, obligasi yang tadinya gampang dicairkan, pada saat nasabahnya itu meninggal dunia, akhirnya berubah jadi tidak liquid. Ya, pengalaman saya waktu saya jadi area priority, cairin tabungan, ingat ya, ini tabungan, kita nggak ngomongin deposito. Ya, cairin tabungan itu bisa sekitar 6 bulan paling cepat. Rata-rata setahun. Terus ada aset apa lagi nih? Properti. Properti juga kita tahu nih, jualnya susah. Jadi pastinya nggak liquid. Sebentar, azan dulu ya teman-teman ya. 5 menit ya.
Oke, jangan kemana-mana. Yuk teman-teman lanjut lagi. Yuk videonya nyalain lagi. Ya tadi kita sudah bicara tentang properti ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kenapa sih properti itu termasuk aset yang tidak liquid? Pertama, dia ini jualnya juga susah, nggak bisa cepet. Bener nggak? Ada nggak yang bisa jualan rumah sehari itu langsung laku? Itu kalau udah hoki banget. Atau misalkan harganya tuh dibanderol habis-habisan. Mungkin karena butuh duit, ya atau misalkan
mau cover biaya perawatan penyakit kanker tuh, butuh cepat. Akhirnya diapain? Rumahnya dijual tapi didiskon. Harusnya 1 miliar dijualnya 700 juta. Itu bisa laku cepat, ya. Terus pada saat sehat, kondisi nasabah sehat, nggak ada apa-apa, itu pun tidak liquid. Sekarang gimana kalau misalkan nasabahnya itu sakit sehingga tidak produktif sampai dengan meninggal dunia? Udah pasti lebih nggak liquid lagi. Ya. Terus investment. Kalau investment itu apa? Yanto, yang termasuk dengan investment itu apa? Aset apa yang disebut dengan investment? Investment ya banyak, Coach. Ada tanah, ada emas. Investmentnya itu yang produk bank atau yang produk financial institution. Deposito bisa. Deposito kan cash money. Suku. Ya, suku. Terus apa lagi? Reksadana. Reksadana terproteksi. Saham. Falas, Itu Coach. falas, ya. Pada saat nasabah itu hidup dan sehat, ya masih gampang cairinnya. Masih bisa dilakukan kapan saja. Butuh uang, tinggal proses cairin. Gitu. Tapi kalau pada saat nasabahnya lumpuh, ya udah nggak sehat lagi. Jadi tidak liquid. Kalau misalkan namanya produk investment, produk yang kayak deposito, ya atau cash money, untuk cairannya kan perlu yang namanya callback, benar nggak? Sebelum callback juga butuh tanda tangan. Tanda tangannya pun sama bank diverifikasi. Pernah nggak sakit, teman-teman? Ya, yang namanya tanda tangan kita pada saat sakit, ya flu-flu biasa aja tuh udah pasti beda. Gimana ini yang sakit parah? Udah pasti tanda tangannya beda, susah banget dicairinnya. Susah. Ya, nasabah saya ada tuh waktu itu. Mau dicairin, ya, tapi posisinya lagi di ICU. Itu gimana caranya? Di callback nggak bisa, tanda tangan nggak bisa. Akhirnya jadi apa? Jadi nggak liquid. Meninggal dunia sama aja kayak di cash money. Cairinnya setengah mati. Butuh kayak klaim asuransi lah, butuh surat kematian, terus juga butuh tanda tangan ahli waris. Kalau ahli warisnya ngumpul di satu kotak. Kalau ahli warisnya nggak ngumpul di satu kotak, nyebar-nyebar gitu misalkan. Satu di Madura, satunya lagi di Kalimantan, satunya lagi di Australia, satunya lagi di Thailand. Waduh, gimana tuh ngumpulin tanda tangan ahli warisnya? Belum lagi kalau misalkan ahli warisnya nggak akur, kakak adik nggak akur. Udah makin lama lagi, makin runyam. Terus yang terakhir itu adalah bisnis. Ya. Kalau misalkan bisnis itu termasuk apa aja nih? Investasi di bisnis. Online shop. Teman-teman buka restoran, buka coffee shop. Ya, itu juga investasi juga, teman-teman. Sekarang kalau bisnis bisa nggak sih dijualin? Bisa. Kita bisa jual bisnis kita. Tapi apakah semudah itu? Enggak. Investor-investor yang mau beli usaha kita pun pasti akan ngelihat dulu, ya, prospek bisnisnya itu ke depan kayak gimana, Yang cabang menguntungkan apa enggak, terus melihat lagi kesehatan perusahaannya sehat atau tidak. Karena itu si nasabah yang punya bisnis, mulai dari dia kondisi hidup, kondisi sakit sampai kondisi tidak hidup lagi, itu nggak liquid. Susah untuk diduitin. Intinya gitu ya, nggak liquid itu susah buat dicairin, diduitin gitu aja. Tapi ada satu produk yang dalam keadaan sehat walafiat itu liquid, keadaan sakit itu liquid, keadaan meninggal juga liquid. Apa itu? Coach, kenapa pada saat meninggal dunia juga liquid? Ya karena kan kalau misalkan pada saat nasabah meninggal dunia, apa yang cair dari asuransi? Ami. Halo Ami. Udah. Saya, Coach. Gimana, Coach? Apa kalau misalkan pada aset kita berupa polis asuransi pada saat meninggal dunia, apa sih yang cair pertama kali? Langsung cair apa?
uang pertambangan, gitu ya. Meninggal dunia, yang tertagihnya butuh tanda tangan lagi nggak buat cairin? Enggak perlu. Ya, nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu segala macam. Sudah pasti yang namanya hak ahli waris itu akan dicairkan berdasarkan prosentasi pada saat nasabah mengisi SPAJ atau perubahan-perubahannya. Nasabah kondisinya ketika sedang terkena penyakit kritis, liquid atau nggak liquid, ya bisa dicairkan kalau misalkan dia punya rider yang tepat. Ya, pada saat nasabahnya masih hidup sehat walafiat, liquid nggak liquid banget, bisa dicairkan kapan aja. Lakukan penarikan sebagian bisa, lakukan penarikan seluruhnya juga bisa atau surrender, gitu ya. Di sini ada yang masih bingung? Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, aset setara kas ya itu bisa berubah menjadi tidak liquid ya berdasarkan dari apa? Situasi kehidupannya. Oleh karena itu teman-teman, mulailah menjual sales idea ini kepada FO kita. Nah, kepada nasabah FO. Kita lindungin aset deposito dan aset obligasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Wanita, tolong baca portofolio itu apa? Nasabah yang dikelola Video kamu oleh para mati sih. apa coach? Video kamu nyalain. Nasabah yang dikelola oleh para relationship manager, petugas yang bertugas mengelola dan mengembangkan bisnis perbankan, baik itu nasabah funding maupun lending. Pada umumnya di satu bank BRI ada beberapa fungsi dari seorang marketing pada jajaran staf bank yang memiliki portofolio selain dari para relationship manager FO atau EAO, beberapa nasabah inti juga dikelola langsung oleh para pimpinan UKER, MPK unit pinca-pempinca. Untuk memperlancar proses referral dari bank staff menuju BFA, BFA harus mengetahui siapa-siapa saja yang memiliki portofolio yang besar dan juga memegang portofolio yang aktif di UKER. Untuk selanjutnya, para pemegang portofolio ini akan kita sebut dengan pemilik relationship. Ya. Jadi ada kaitannya dengan prospecting. Kalau prospecting kan kita mengumpulkan bank data. Bank datanya bank data dari mana? Bank data dari nasabah-nasabah FO. Selaku apa? Selaku pemegang portofolio atau pemilik relationship. Ya. Jadi nasabah FO kita lihat dulu, kita breakdown di nasabah deposito, di nasabah obligasi. Cari dulu top 10-nya dulu. Kalau misalkan untuk nasabah simpanan, pemilik relationship-nya itu mulai dari FO, MP, CS, AMO, MO, Pincapem, dan Pinca. Kalau nasabah pinjaman kita lupain dulu deh. Ya, kita fokus sama nasabah funding dulu. Untuk sales idea-nya gimana nih cara menjual untuk nasabah funding? Coba baca Sally. Terus idea meningkatkan ANP nasabah simpanan. Nasabah deposito dapat kita dekati dengan pendekatan penggunaan bunga deposito sebagai pembayaran premi. Pembayaran premi nantinya kita sesuaikan dengan cara bayar. Pada umumnya pembayaran bunga deposito terbagi beberapa periode. 1 bunga bulanan, 2 bunga tribulanan, 3 bunga semesteran, 4 bunga tahunan, 5 pembayaran bunga auto rollover bunga menambah pokok atau bunga otomatis menambah pokok sehingga pada aro jumlah besaran deposito adalah jumlah deposito ditambah bunga. Saat Kanwil BRI Life Surabaya per cabang closing 10 juta ANP per hari, artinya BFA harus closing sejumlah 1 bulanan minimal 850.000 per polis, 2 3 bulanan 2.500.000 per polisnya, 3 semesteran 5 juta per polis, dan 4 tahunan 10 juta per polis. Ya, Oke, thank you Sally.
Ya, jadi sales idea-nya untuk bisa kita terapkan ke FO, pertama kita incar nasabah deposan dulu. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang namanya deposito pasti akan ada pembayaran bunga ke nasabahnya. Pembayaran bunganya itu mulai dari bulanan, tribulanan, semesteran, sama tahunan. Bisa nggak kita inline-in sama pembayaran premi? Bisa. Kalau misalkan mau bulanan, ya kita cari nih nasabah-nasabah deposito yang bunganya cair per bulan. Misalkan dia cairnya sebulan 2 juta, ya kita bisa pakai 850.000 buat pembayaran preminya. Kalau 3 bulanan, misalkan dia dapatnya 5 juta, bisa kita pakai 2.500.000-nya. Artinya kita nggak pakai semuanya kok, Bu. Separuhnya aja. Sisanya 2.500.000 yang lain bisa Ibu pakai buat sehari-hari. Tujuannya buat apa? Nanti ya kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, strategi untuk nasabah deposan yaitu pertama, coba tolong baca Retno. Halo Retno. Retno. Strateginya kayak gimana? Tolong dibaca. Halo. Ya, lompat-lompat ya. Halo, suara kamu nggak kedengeran. Oke, jadi gini ya teman-teman. Strateginya gimana sih bagi BFA? Pertama, pastinya kita bantu FO sama PBO itu untuk prospecting. Prospecting itu apa sih? Melihat kembali data bank, ya, bank data dari nasabah-nasabah kelolaan FO atau PBO. Terus setelah itu kita bikin list data-data namanya dulu nih. Ini kita masih prospecting. Ya, yang kita prioritaskan pertama adalah apa? Satu, pembayaran bunganya nggak masuk pokok, dia masuk ke rekening. Itu dia, ya, satu nih kriteria pertama. Kriteria kedua adalah bukan untuk mengerjakan papai nasabah deposan dengan pembayaran bunga non bulanan, ya 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan. Sehingga apa bisa mendongkrak ANP teman-teman juga. Yang ketiga, hitung potensi pembayaran bunga yang akan diterima. Cara hitungnya gimana? Nanti saya akan kasih cara menghitungnya seperti apa. Oke, yang nomor 4, lihat halaman sebelumnya, sesuaikan minimal pembayaran bunga yang akan dijadikan pembayaran polis. Jadi bunganya, pendapatan bunganya sama kita nanti akan dipakai untuk pembayaran premi pertama dan premi lanjutannya. Terus yang terakhir, idealnya jumlah besaran bunga itu 2 kali dari jumlah besaran premi. Artinya kalau misalkan bunganya 3 juta, yang bisa kita pakai untuk pembayaran premi berapa maksimal? 1.500.000. 1.500.000, betul. Kalau mau lebih pun nggak masalah. Ya, tapi memang nasabahnya jadi nggak bisa menikmati bunga, gitu. Ini bisa tepat teman-teman gunakan untuk nasabah yang punya idle money, taruh di deposito terus nggak dipakai-pakai. Ya, bunga rollover dia nggak keberatan, artinya apa? Itu dana emang nggak dipakai-pakai sama dia, udah langsung tawarin, ya tawarin bunganya itu nanti kita pakai sebagai jumlah premi, besaran premi. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, cara menghitung bunga deposito itu adalah jumlah pokok kali bunga per tahun kali 80% kali tenor bagi 12. Udah mulai hitung-hitungan ya, seru gak? Malam-malam hitung-hitungan. Sih enggak. Tapi teman-teman harus bisa kuasain ilmu untuk ngitung bunga. Nih, ada contoh kasusnya. Jika Ibu Emma memiliki deposito sebesar 200 juta dengan tenor 6 bulan, dan bunga per tahun depositonya sebesar 4,75%, berapakah bunga yang didapatkan oleh Ibu Emma? Kita lihat dulu nih, pokoknya berapa. Nah, di sini salah nih, salah soal. Harusnya ini 300 juta. Misalkan di sini 300 juta, kali bunganya nih, 4,75. Ya, kali 80%. Kenapa kali 80%? Karena kalau deposito itu ada pajak 20%. Ya, kita bisa kaliin 80% kali 6. 6 itu adalah tenornya, 6 bulan. Setelah itu bagi 12. Yang didapat adalah 5,7 juta per
6 bulan. Pertanyaannya, kalau pembayaran bunganya 5,7 juta, berapa maksimal yang bisa kita pakai untuk pembayaran premi? 2,7 2,7 per apa? per semester. Per 6 bulan. Ikutin tenornya. Jadi pada saat bunga turun itu langsung didebet sama BRI Life. Ya, gitu. Simpel nggak? Simpel banget. Tapi resmi, nggak semua teman-teman kita di bank itu bisa ngitung kayak gini. Nah, makanya saya ajarin teman-teman dulu nih, biar nanti teman-teman bisa ajarin teman-teman FO kita. Cara ngitung bunganya sih pasti mereka tahu, tapi ada sales idea-nya dari pembayaran bunga tersebut. Sekarang latihan yang satu nih, coba kita hitung bareng-bareng. Berapa? 100 juta pokoknya kali bunganya 4,25% kali 80% dibagi 12. Coba hitung berapa? Kalau tahunan langsung dibagi 12 saja. $283. 283. Sorry, maaf, ini ada koreksi. Kalau misalkan bunga tahunan, kita nggak usah bagi 12. Ya. Berapa kalau itu 100 juta? 3,4 juta. 3,4 juta. 1 tahun. 4 juta. Iya. Nggak dibagi 12, Iya, nggak dibagi 12. 12. Iya. Karena kan ini udah bunga per annum kan 4,25 ini bunga setahun. Ya. Jadi yang didapat berapa tadi? 4 juta ya? Iya. Jadi dalam iya, itu nantinya bisa kita pakai sebagai apa? Pembayaran premi. Pembayaran premi per tahun. Coach, tanya coach. Ya, silakan. Ini apa namanya variabel 80% itu apa ya coach? Tadi 80% itu gini. Nah, ya. 80% itu kalau misalkan deposito itu kan ada pajak. Ya, pajaknya kan berapa? 20%. Ya. 20% atas pokok. Atas, ya benar, atas pokok. Jadi kita dihitungnya di sini adalah 80%. 80%-nya kan dapatnya 20% kan? Gimana, Dan? Nah, sekarang contoh yang kedua. Wellen punya 500 juta. Kali berapa? Bunganya sama, misalkan 4,25%. Terus kali berapa? 80%. Terus kali 3 bagi 12. Itu berapa? 4,250. Bentar, saya hitung juga. Rp4.250.000. Ya. Besar 4.250.000 per 3 bulan. Artinya, kalau misalkan kita masukkan ke premi, kita bikin di ilustrasi preminya berapa? 2.100.000 per triwulan. Iya, per triwulan. Jadi kalau misalkan di setahun kan dapat berapa tuh ANP-nya? 8,4. 8,4. Iya, 8,4 ya.
Kali 4 dong, 17 juta. Sorry, itu kalau misalkan full ya. Rp4.250.000. Bagi 2. Nah, 2.125 kali 4. Iya, betul. 8.500.000. 8.500.000 per 3 bulan. Sorry. Setahun AMP-nya jadi 8.500.000. Ya. Oke, ada pertanyaan cara ngitungnya? Apakah masih ada yang bingung? Gimana? Nanya, Bos. Yes. Itu apa bedanya kalau misalnya hitungnya langsung dibagi 20, dikalikan 20%. Misalnya kalau contohnya 100 juta. Ya, Bos. Kalikan bisa aja. 5%. Hanya dia hasilnya besaran yang caranya Coach Rizky. Bisa aja sih. Jadi kalau misalkan mau ngitung pakai metode apa, sebenarnya ada banyak nih. Ada yang dibagi 365, ada ya. Ya, maksudnya itu 365 atau 360 tergantung kan. Ya. Kalau misalkan nasabah simpanan, dia itu pembaginya lebih besar, 365. Ya, kalau nasabah simpanan, sorry. Kalau nasabah pinjaman, itu dia pembaginya yang lebih kecil, 360. Ini dilihat dari untung ruginya aja. Ya, kalau misalkan ngitung bunga pinjaman, pastinya pembaginya lebih gede. Soalnya kan pembagi lebih gede berarti ngasih ke nasabahnya juga lebih kecil. Tapi kalau bank sebagai pemberi kredit, dia pasti pembaginya 360, dia dapat bunga yang lebih gede. Gitu ya. Bisa aja sih kamu pakai yang cara 365 itu juga nggak apa-apa. Tapi yang paling simpelnya itu ini. Gitu. Jadi manfaatnya buat apa sih? Biar nanti teman-teman bisa ngitung cepat. Paling nggak hasilnya tuh ya nggak jauh dari sini deh. Gitu. Paling cuma beda berapa. Nah, ini cara ngitung cepat. Udah clear? Clear. Lanjut. Nah, kita balik lagi ke Ibu Emma. Kalau kita ketahui bahwa jumlah bunga yang akan diterima Ibu Emma adalah 5,7 juta per 6 bulan, lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang pertama, buat program perencanaan keuangan dengan tujuan proteksi aset. Ya, jadi uang pertanggungannya kita bikin sejumlah uang deposito 300 juta. Jadi tujuannya buat apa sih? Kalau misalkan ada dia punya deposito, si Ibu Emma-nya meninggal dunia, cairan deposito itu kan lama, ya kan? Bisa 6 bulan sampai setahun. Yang keluar itu sambil nunggu depositonya cair, itu adalah uang pertanggungannya. Uang pertanggungannya bisa cair lebih cepat. Gitu. Cuman 14 hari kerja, tergantung dari kelengkapan data juga sih sebenarnya. Tapi ya telat-telatnya sebulan lah, gitu ya. Terus syaratnya gimana? Nah, dari 5,7 juta per 6 bulan, maksimal kan kita bisa pakai 2.850.000. Bisa kita gunakan sebagai pembayaran premi 3 bulanan atau sebesar 5 juta kita pakai untuk pembayaran premi 6 bulanan. Artinya akhirnya dapatnya berapa? 10 juta AMP. Itu teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman pakai cara ini untuk jualan ke nasabah-nasabah EPO. Dari sisi nasabah, mereka mikirnya, oh iya ya, saya nggak perlu ngeluarin duit lagi dari bunganya aja. Daripada bunganya juga nggak kepake-pakai juga, ya mendingan diproteksi buat melindungi depositonya dia. Jadi kalau misalkan dia meninggal dunia, uang pertanggungannya bisa cair duluan sambil nunggu depositonya cair. Jelas ya teman-teman ya. Nah itu kalau misalkan untuk nasabah deposan. Sekarang kalau misalkan nasabah obligasi gimana? Nah kalau secara produk nasabah obligasi itu ya ada berbagai macam. Untuk pengertiannya surat obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Pada umumnya, bank itu menjual 3 tipe obligasi. Pertama, obligasi pemerintah jangka pendek yang sering kita dengar namanya ORI atau suku. Yang kedua, obligasi pemerintah jangka panjang
seri FR, singkatannya itu fixed rate. Yang ketiga itu obligasi swasta. Ya, itu nih 3 obligasi yang paling sering ditawarkan oleh bank. Untuk perhitungan pembayaran kupon obligasi ada pembedanya, karena dari tipe surat obligasi negara itu ada 2 nih, jangka panjang sama jangka pendek. Kalau tipe yang jangka pendek kayak ORI dan Sukuk, dia itu jatuh temponya kan 3 tahun. Pembayaran kuponnya sebulan sekali, dia turun tuh. Kalau seri FR itu jatuh temponya panjang, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Untuk pembayaran kuponnya ini per 6 bulan sekali. Nah, di sini ada bedanya nih. Bedanya apa? Kalau misalkan deposito, itu kan pengalinya 80%. Di sini 85%. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa pengalinya 85%, bukan 80%? Kenapa begitu? Yo, ada yang bisa jawab nggak? Pajaknya beda, Coach. Yes, pajaknya beda. Kalau deposito 20%, kalau obligasi berapa? 15. 15%. Oke. Nah, ini kita kerjain bareng-bareng contoh soalnya ya. Kalau misalkan Ibu Emma memiliki fasilitas obligasi Sukuk retail 13 sebesar 500 juta dengan kupon rate sebesar 6,05%. Jadi kalau misalkan rate kupon ORI, Sukuk sama FR itu mereka fix ya 6,05%, berarti sampai dengan jatuh tempo ya segitu-segitu aja. Sukuk retail 013 sama 012 sudah pasti kuponnya juga beda. Jadi nanti teman-teman lihat dulu nih, misalkan Sukri 013 nih. Sukri itu singkatan dari Sukuk retail ya. Sukri 013 itu pasti kupon rate-nya 6,05%. Kalau Sukri 12 pastinya beda dari Sukri 13 untuk rate kuponnya. Jadi kita hitung kuponnya ini adalah sebesar pokoknya itu 500 juta. Kupon rate-nya itu 6,05%. Kaliin pajaknya ya dibagi 12. Jadi yang didapat per bulan adalah sebesar 2.142.708. Jadi per bulannya berapa? 1 juta. Jadi ANP kita berapa tuh? 12 juta. Sisanya 1 juta. 100 masih bisa dinikmatin sama nasabah. Itu dalam setahun mereka masih dapat 12 juta juga. Oke, sekarang kita hitung nih si Ibu Maria. Ibu Maria memiliki fasilitas obligasi Sukuk retail 013 sebesar 700 juta. Ya, dengan kupon rate 6,05%. Hitung berapa kupon yang diterima oleh Ibu Maria. Yuk, silakan hitung. Tiga koma dua, Coach. Berapa? 3,2. 3.200. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai pembayaran kupon berapa? 2,6 juta. Ya, gitu ya. Per bulan. Gitu. Oke, terus nanti kita bikin UP-nya berapa? 750 juta. Ya, terus contoh soal lainnya. Ini tadi kan seri jangka pendek ya, jangka pendek kayak Sukuk sama ORI ya, pembayaran kuponnya sebulan sekali. Kalau misalkan seri FR, pembayaran kuponnya itu per 6 bulan. Jadi rumusnya tinggal ditambahkan kali 6. Sekarang kalau misalkan Ibu Emma punya FR 80, pokoknya sebesar 500 juta. Kupon rate-nya diperiksa dulu nih. FR 80, FR 79, 78, 75 itu pasti beda-beda nih, macam-macam kupon rate-nya, nggak sama. Kalau misalkan seri FR 80, dia besarannya 7,5%.
Oke, jadi 500 juta kali 7,5% kali 85% kali 6 bagi 12 yang didapatkan adalah 15.937. Jadi yang bisa kita pakai sebagai pembayaran premi maksimal adalah sebesar 7 jutaan ya, 7.500. 7.500 per 6 bulan. Jadi kita dapat berapa intinya? 15 juta. Ya teman-teman. Terus sekarang coba hitung yang Ibu Dea. Coba Suci, hitung yang Ibu Dea. Yang Ibu Dea dapatnya berapa? Rp11.156.000. 11 juta 156 ya. Jadi yang bisa kita pakai untuk pembayaran premi berapa? Sus? Bulanan ya, Coach. Iya. Ini kan FR 6 bulanan dong. Oh, 6. Berapa? Salah. Juta. Berapa? 5 juta, Coach. Gitu ya. Per 6 bulan. Jadi kita samakan dengan jatuh tempo pembayaran kupon. Ingat ya, jangan ketukar. Kalau misalkan deposito, itu bunga. Kalau obligasi, kayak ORI, Sukuk, FR, itu namanya kupon. Kenapa dinamakan kupon? Karena dulunya orang mau cairin kupon, itu dia emang punya kupon fisik. Dia datang ke bank, kasih kuponnya. Itu biasanya diumumkan di surat kabar. Kupon ORI 01, jatuh tempo tanggal 15, silakan bawa kupon saudara-saudara itu ke bank terdekat. Ya mereka tuh pasti bawa kuponnya nih, kupon pembayaran pertama, kasih ke bank, langsung cair deh tuh pembayaran kuponnya. Gitu. Makanya sampai sekarang pun masih disebut dengan kupon. Oke. Ada yang masih kurang jelas? Gampang apa susah? Gampang. Dulu saya waktu jadi RM Priority gini aja caranya. Nggak usah ribet-ribet. Biar nasabahnya juga nggak ribet. Nggak perlu keluarin dana lagi ya, cukup dari bunga aja dikonversi jadi pembayaran premi. Oke, tolong baca yang jadi BFA-nya Uul, yang jadi nasabahnya Otak. Sambil saya nyolok charger, laptop saya mau mati. Silakan. Cepot. Terima kasih Ibu sudah bersedia menerima kedatangan kami. Untuk menemui Ibu ada kesibukan. Seperti yang kami sampaikan kemarin di telepon, kami datang ke sini bertujuan untuk melakukan perencanaan keuangan dalam melindungi aset Ibu, khususnya aset Ibu yang berbentuk kas dan setara kas, yaitu tabungan, deposito, dan obligasi. Ya, coba diuraikan bagaimana cara melindungi aset saya yang berada di Bank BRI. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui, saat ini Ibu memiliki fasilitas deposito bunga 4% dengan tenor 6 bulan, ya Bu, sebesar 300 juta dan juga obligasi FR 80 dengan kupon rate 7,5% sebesar 500 juta. Ya betul, itu bagaimana ya dengan kabar FR 80 saya? Harganya sudah berapa sekarang? Baik Ibu, karena itu adalah produk yang dikelola oleh teman kerja saya, Mbak Maria, selaku FO Ibu. Maka mohon izin Ibu agar Mbak Maria yang menjelaskan dan update Ibu mengenai perkembangan investasi obligasi tersebut. Oke, bagaimana Maria? Oke, langsung ke nasabahnya lagi dulu.
Baik, terima kasih atas update-nya. Terus lanjut tadi bagaimana tentang proposal kamu? Baik, Bu. Seperti yang kita ketahui, instrumen deposito dan obligasi adalah instrumen investasi yang sangat liquid. Artinya gampang untuk dicairkan. Namun Ibu di sini saya perlu informasikan bahwa setiap investasi secara kas yang Ibu punya di bank, baik di BRI maupun di mana saja, harus Ibu proteksi dengan produk asuransi juga. Kenapa begitu, Mas? Lanjut. Karena pada saat pemilik dana tersebut mengalami kondisi di mana dia tidak bisa bertransaksi lagi di bank, seperti dalam kondisi kelumpuhan total, dan mohon maaf kondisi tutup usia, maka aset kas yang dan seterusnya akan yang tadinya bersifat liquid akan berubah menjadi aset yang tidak liquid. Maksudnya bagaimana ya, Mas? Karena begini, Bu, jika nasabah sudah tidak bisa bertransaksi kembali karena mohon maaf tutup usia, maka pastinya nasabah tersebut sudah tidak bisa lagi memberikan instruksi kepada bank untuk mencarikan uangnya. Oleh karena itu, Ibu untuk melindungi aset kas dan caranya maka diperlukan produk perlindungan aset bagi Ibu dan keluarga. Karena jika hal itu mohon maaf sekali lagi terjadi kepada kita, maka produk perlindungan aset tersebut akan mengeluarkan uang setara dengan investasi dan simpanan Ibu di bank. Langsung ditransfer ke rekening ahli waris yang Ibu tunjuk setelah melalui proses klaim yang sangat mudah. Oh, begitu. Jadinya nanti saya harus beli asuransi juga ya? Betul, Ibu. Namun asuransi yang Ibu akan pakai ke depannya adalah asuransi untuk melindungi aset Ibu yang bersifat kas dan setaranya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu tertarik untuk mengetahui lebih jelasnya lagi? Kayaknya boleh juga. Itu bagaimana ya, Mas? Baik, Ibu. Jadi begini, setiap 6 bulan sekali Ibu menerima pembayaran bunga, deposito, dan kupon obligasi. Kalau saya hitung totalnya 15 juta untuk kupon obligasi dan 4,8 juta untuk depositonya. Total 19.800.000 per 6 bulan. Dan pemangkosan bunga tersebut Ibu cukup untuk menyisihkan 5 juta per 6 bulan untuk melindungi aset Ibu yang sebesar 800 juta di BRI dan tidak perlu membayar lagi menggunakan uang Ibu yang lain. Cukup dari hasil bunga dan kupon saja. Itu pun masih tersisa sebesar 14,8 juta per 6 bulan untuk Ibu nikmati hasilnya. Oke, lanjut. Jadi cukup 5 juta per bulan sekali ya, Mas. Tapi saya nggak usah keluarin uang lagi kan untuk membayar asuransinya. Iya, betul Ibu. Dari produk ini, maka Ibu mendapatkan perlindungan aset sebesar 800 juta ditambah lagi dengan investasi yang berbentuk karena uang yang Ibu bayarkan untuk asuransi akan kami investasikan. Oh, jadi uang saya tidak sepenuhnya hilang ya, Mas? Betul sekali Ibu. Selain itu, jika Ibu mau, kami bisa mendapatkan perlindungan tambahan sesuai kebutuhan Ibu seperti contohnya perlindungan biaya perawatan rumah sakit, perlindungan kecelakaan, perlindungan dari cacat tetap total, pembebasan premi, dan perlindungan dari penyakit kritis. Semuanya dapat Ibu dapatkan cukup dari hasil investasi obligasi itu Ibu. Wah, lengkap juga ya. Iya Ibu, hanya dengan 5 juta per 6 bulan Ibu selain melindungi aset Ibu juga mendapatkan perlindungan dari risiko kehidupan yang lain. Bagaimana? Apakah Ibu berminat? Jika berminat bisa pinjam KTP-nya Bu untuk saya lakukan proses pembuatan ilustrasi dan administrasinya. Boleh, silakan Mas. Nah, oke, makasih Okta sama Uul. Jadi gitu teman-teman ya, kalau misalkan kita menjual ke nasabah FO, itu idenya juga mesti harus bagus banget. Jadi kita memberikan solusi dan kemudahan. Solusinya apa? Solusi kalau misalkan si nasabahnya itu meninggal dunia, sedangkan aset-asetnya itu masih ada di rekening bank. Untuk cairinya udah pasti nggak mudah, butuh biaya dan tenaga dan waktu juga, gitu ya.
Tadi yang saya ceritakan pengalaman saya, nasabah saya itu cairin deposito sama tabungannya itu butuh waktu 1 tahun baru cair. Karena bank juga nggak mungkin bisa begitu aja, oh ini anaknya silakan, ya nggak kayak gitu. Harus diverifikasi dulu, harus punya surat dari pengadilan, harus ahli warisnya harus tanda tangan semua. Gitu, identifikasi ahli warisnya juga nggak semudah itu, ribet pokoknya, ribet banget. Apalagi kalau misalkan ahli warisnya itu nggak akur, lebih ribet lagi. Apalagi kalau ada sengketa di pengadilan, waduh lebih ribet lagi, bisa lebih lama dari 1 tahun. Ada nasabah di BCA, itu tahu nggak cairinnya berapa tahun? 12 tahun, karena kakak sama adiknya berantem, yang ngeributin deposito. Setelah menang nih, ini kisah nyata loh. Setelah menang, ada salah satu yang menang, entah itu kakaknya atau adiknya. Bawalah dia surat keputusan pengadilan itu ke BCA. Tapi ternyata udah ngeributin deposito, ternyata bukan deposito di sana. Akhirnya apa? Ngulang lagi dari awal. Ternyata itu bukan deposito, itu giro. So, udah 12 tahun, udah kayak perang gitu kan sama saudara sendiri, nggak bisa cair tetap. Itulah resiko yang bisa dihadapi oleh nasabah kalau misalkan tidak melindungi aset setara kasnya dengan asuransi. Clear ya teman-teman ya? Halo? Clear, Coach. Mudah dipahami nggak? Clear. Mudah. Ya, mudah untuk dijual ke nasabah nggak? Mudah. Jurus-jurus yang ini mudah banget. Mudah banget. Nah sekarang coba teman-teman hitung ya, kalau misalkan nih contoh soalnya di sini nih, nggak usah bikin kelompok. Ya. Bapak Brian itu dia punya deposito sebesar 300 juta dan 800 juta. Oke. Terus punya obligasi 100 juta. Nanti bikin perencanaan keuangannya apa aja, nggak usah sampai ilustrasi. Yang penting teman-teman dapat hitungannya. Karena ilustrasi itu dimulainya pada saat selesai apa kalau di SMAN. Daripada lupa ya. Daripada BFA setahun lupa seman. Apa tuh? Di SMAN kita keluarin keluarin ilustrasi setelah tahap apa? S-nya, M-nya, A-nya, apa N-nya? Tuh, lupa semuanya. Wah, kayaknya perlu ini nih, masuk ke basic training lagi buat biar ingat. Ini yang paling baru siapa ya? Oh ya, Okta apa Konita sih yang lebih baru? Konita, Coach. Oh iya, Konita. Ada request dari Okta, katanya tolong jelasin SMAN. Ya, Konita. Dari SMAN, ya, tahap yang mana setelah itu si DFA-nya membuat ilustrasi? S M Yo. MM. M itu apa sih? Masalah yang dihadapi, ya situasi saat ini, rencana keuangannya apa, terus juga apalagi persiapan dana saat ini. M itu masalah, A itu akibatnya apa kalau misalkan tujuan keuangannya nggak tercapai. Mulai dah kita hitung premi sama hitung UP di situ. Ya setelah itu need payoff itu Pak Bu, kalau misalkan saya punya solusi untuk Bapak dan Ibu tetap dapat memenuhi perencanaan keuangan jangka panjang Ibu sekaligus terproteksi pendapatan atau pengeluarannya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak mau dengar selanjutnya? Ya boleh, baru itu need payoff. Setelah itu kita baru bikin ilustrasi. Nah, makanya kita mulai senang lagi nih. Tapi ya udah teman-teman bikin lagi aja ya. Bikin hitung-hitungan ini. Ada yang udah ngitung belum?
Ya, berapa? Totalnya berapa nih pendapatan bunga dan kuponnya? Yang bisa ngitung saya tambahin apa nih? OVO, GoPay, apa link aja? Semangat. Yuk, satu pemenang aja. Iseng-iseng berhadiah. Yuk, siapa nih pemenangnya nih? Main duluan. Siapa cepat dia dapat iseng-iseng berhadiah. Kalau saya udah mulai nunjuk, berarti hadiahnya udah dianulir. Ya, siapa nih yang ngitung? Ah, saya tunjuk aja. Hitungan 10 saya tunjuk. 10. Kalau misalkan ada yang masih ngitung, bilang, kok saya lagi ngitung. 10. Masih 9. ngitung kok. Oh, ya udah, boleh. Waduh, ada kandidat pemenang nih, saudara-saudara. Yuk. Ada yang udah dapat hitungannya? Itu dibagi satu-satu gitu, tak, Coach? Iya dong, satu-satu di ini terus dijumlahin. Oh, satu-satu terus ketemu dijumlahin jadi 1 tahunan gitu. Iya. Oh, oke, Coach. Ini saya bantu deh rumusnya. Yang 300 juta dulu ya. 300 juta. Kali berapa? 3,5 M. Terus kali berapa? Kali berapa nih kalau deposito? 80%. Terus kali berapa lagi? Kali 3. 3 bagi 12. Ini berapa? 2,1 juta. Begini ya. Terus yang 800 juta, 800 juta. Kali 12 bulan, kali 4%. 4% kali 80%. Terus ini dia tenornya 12 bulan ya, berarti nggak usah langsung dibagi 2. Nggak dikali dong. Nggak usah. Nggak usah. Ah, ini kan udah mau tahun. Berapa nih? 25,6. 25,6 juta. Nah, kita hitung obligasinya. Ori 18. Ya, Ori 18 berarti ya pembayaran kuponnya per kapan? Ori per bulan. Ori sebulan sekali ya. Kuponnya 5,7%.
kali, ayo berapa kalau obligasi? 85%. 85%. Ya, kali apa enggak? Enggak perlu. Bagi tuh, Coach. Bagi 12 kalau ini. Ya. Sama dengan berapa? 403.750. Berapa? 103. 103. 403.750. 03. 50. 403.750. Ya, oke, totalnya berapa nih? 28.103.750.000 rupiah. 29 juta, 28 juta lah. Ya, 28 Iya. juta. Oke, jadi yang bisa kita gunakan untuk pembayaran preminya berapa? 14 juta per tahun tuh. Nah, per tahun. 14 juta per tahun. Oh, ya, 14 juta per tahun. Clear teman-teman? Jadi pemenangnya nggak ada ya, pemenangnya saya. Jadi OVO-nya balik ke saya lagi. Gitu. Tenang. Nanti tetap ada lagi kok kuis-kuis berhadiah langsung. Tenang teman-teman. Pastinya kalau misalkan ikut training malam-malam, nggak mungkin nggak ada hadiah. Ya. Terus sekarang ini kan sebesar berapa? 14 juta ya untuk pembayaran preminya. Sekarang coba tolong si Sally, misalkan kamu ketemu nasabah nih, dia situasinya kayak gini, coba deh tolong tawarin berdasarkan skrip yang tadi. Ya, misalkan saya nasabahnya, kamu tuh BFA-nya, berdasarkan skrip yang tadi gimana cara jualnya? Ya, ditawarin satu-satu, Coach. Gimana cabanya? Kan punya deposito sebesar 300 juta. Saya nasabah, bukan coach. Pak Rizky kan punya deposito senilai 300 juta Ya. rupiah. Ini ada 2 deposito ya Pak Rizky, yang satu juta. Dan satu lagi obligasi orinya Bapak Rizky 100 juta rupiah. Dari penghasilan bunga deposito dan juga bunga orinya Bapak ini kalau ditotal senilai 28 juta tahunnya. Nah, agar untuk melindungi aset-aset Pak Rizky seperti 300 juta, 800 juta, dan 1 juta, kita sarankan di backup dengan asuransi jiwa senilai 8, 3, 4, 10, 11, 1,2 M. 1,2 M ini akan dibayarkan dari bunga yang Pak Rizky peroleh setiap bulannya. Kalau di rata-rata, saya bagi 2 aja ya Pak, jadi totalnya sekitar 14 juta per tahun. Jadi ini nggak seluruh bunganya Pak Rizky yang masuk ke BRI Life, tapi hanya separuhnya, dan Pak Rizky di backup dengan aset 300, 800, dan 100 juta itu tadi senilai 1,2 M. Jadi saya nggak perlu keluarin duit lagi ya Mbak Celia? Iya, betul sekali Pak. Dan semuanya itu dibayar dari bunganya Pak Rizky sendiri. Gitu. Oke, tapi saya masih dapat bunga kan, masih ada sisa kan ya? Iya, masih ada sisa. Ini hanya ngambil separuhnya aja kok Pak. Iya. Oke deh, boleh deh, saya ambil. Gampang ya kalau di roleplay ya. Amin. Tapi enggak, insya Allah ntar kalau misalkan teman-teman nerapin ini terus, saya yakin deh masih bisa. Saya juga waktu jadi FO pakai kayak gini juga caranya kok. Gitu ya, pakai jurus ini juga ya, ini mah udah umum jurusnya, tinggal teman-teman ajarin ke BRI BFO BRI ya. Oke, Sally, kamu dapat OVO dari saya ya, 50.000. Alhamdulillah, makasih Coach. Nanti jangan lupa nih nomor OVO-nya. Siap Coach. OVO paling aja atau GoPay Coach, 3-3-nya? Link aja saya nggak punya. Ya Coach, makasih Coach. Iya, sama-sama Mbak Sally. Gitu ya. Nah, ini kok nge-hang. Kenapa ini nge-hang? Halo. Bentar guys. Oh, ini dia nih. Yang keroknya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini, ada yang kurang jelas sebelum nanti kita udah mulai mendekati akhir-akhir
training hari ini ya. Jadi ada sedikit tips-tips dalam merubah leads FO atau PBO menjadi closing. Yang pertama, step pertama, bedah portofolio. Ingat, bedah portofolio itu adalah bagian dari prospecting. Ya, setelah itu lakukan pre-sale ke nasabah. Pre-sale ke nasabah, ingat, nelfon jangan jualan. Nelfon itu cuma buat bikin janji aja. Bikin janji, utarakan maksudnya nggak masalah, tapi jangan jualan, jangan presentasi. Pakai terima jipot juga nggak masalah, terserah. Ya, yang penting nasabah pengen ketemu buat dijelasin. Setelah itu lakukan joint visit. Biasanya kalau misalkan saya kan pernah jadi BFA juga, pernah jadi FO juga nih. Biasanya saya nih di tengah perjalanan menuju tempat nasabah, itu saya latihan dulu nih sama FO saya atau sama BFA saya. Oke, biasanya kita pakai peranan 2 peran nih. Misalkan saya sebagai FO, saya akan seakan-akan berada di kubu nasabah. Jadi saya ikut nanya-nanya ke BFA, tapi nanyanya pun yang sudah disepakati. Contohnya cashback. Ya, kita kan ada cashback kan programnya. Misalkan cashback-nya 1 juta nih seharusnya. BFA-nya kan bisa ngomong gini, buat Bapak cashback 500.000. Cuman bulan ini aja. Saya lihat FO saya, dia bilang, wah 500.000 tambahin mas 1 juta. Gitu. Udah tuh, pura-pura berantem di situ nggak bisa, cuma bisa 500.000. Nggak bisa mas, ini tuh nasabah loyalnya BRI. Ya Bu ya, masa cuma dikasih 500.000? Nah, seakan-akan tuh FO-nya belain. Itu dulu jurus saya kayak gitu tuh. Katanya, iya mas, tambahin deh 500.000. Gitu. Tapi sebentar Pak, sebentar ya Bu ya, saya telepon dulu nih atasan saya. Pura-pura telepon Bang, iya nih ada nasabah saya minta 1 juta. Gimana, kasih apa enggak? Iya Pak, gampang Pak. Ya tanda tangan sekarang kok Pak. Ya, saya janji Pak, tanda tangan sekarang. Pura-pura kayak gitu bisa enggak? Bisa. Saya itu balik. Bu, ini bisa, tapi tanda tangan sekarang ya Bu. Soalnya leader saya atau atasan saya ini butuh bukti komitmen berupa tanda tangan sama nanti di debat langsung hari ini. Dikasih kok Pak 1 juta. Oh gitu ya? Iya Pak, ini Pak silakan di tanda tangan di sini. Itu caranya. Salah satu tipsnya. Jadi sering latihan sama tandemannya teman-teman. Sama FO-nya teman-teman kayak gitu. Ya. Terus setelah itu presentasi ya. Nah, tadi kalau misalnya setelah presentasi, ya udah teman-teman kan udah latihan tuh sama tandemannya. Bikin kayak gitu. Salah satu trik saya kayak gitu dulu. Bikin bad cop, good cop. Jadi ibaratnya nih saya nih RM ya ikut nyerang si Sally. Padahal tujuannya juga buat closing juga. Si nasabah kan merasa dibelain sama saya. Benar nggak? Itu pakai cara itu aja dulu. Nggak menjamin semuanya berhasil, tapi memang saya udah ngelakuin itu bertahun-tahun caranya. Gitu ya. Terus setelah presentasi handling objection ya lakukan dengan strategi tarik ulur. Kan biasanya ini ada tawar-tawaran nih, tawar-tawaran premi, itu preminya turunin aja deh. Ya bisa sih Bu, tapi pastinya rider yang Medicare nggak bisa dapat Bu, udah tambahin segini aja Bu, dapat Bu Medicare. Atau tambahin 100.000 Bu, dapat, biasa against COVID. Ya, UP-nya bisa kita doublein Bu, kalau kena COVID. Terus kalau misalkan HCP-nya juga bisa kita tambahin sampai dengan 600.000. Gitu. Ya. Terus setelah itu follow up nasabah asuransi yang namanya baru sekali visit closing selama saya belasan tahun jualan asuransi itu jarang. Sekalinya ada nih di dalam tubuhnya nih organ-organ tubuhnya tuh udah memeropos semua. Ternyata ginjalnya udah tinggal 1, keringnya udah ada 3. Itu biasanya yang paling gampang tuh. Karena kenapa? Mereka udah butuh sama asuransi, udah ngerasain yang namanya bayar rumah sakit tuh mahal. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nasabah-nasabah yang bagus, itu biasanya kita follow up cuma sekali. Rata-rata itu ya, di atas 3 lah. 3 kali follow up, 4 kali, 5 kali, itu tinggal ngepus doang, udah closing. Saya mau tunjukin satu statistik nih. 48% sales, ya sales people, never follow up with a prospect. 48 itu nggak pernah di follow up. 48% sales yang ada di dunia ini nggak pernah follow up prospeknya.
25% sales people itu melakukan follow up yang kedua, tapi langsung stop di situ, nggak follow up lagi. Mungkin karena ditolak, udah deh, cari yang lain. Iya. 12% sales cuman melakukan follow up 3 kali, habis itu berhenti, nggak di follow up lagi. Ya, cuma 10% dari total sales people itu melakukan follow up lebih dari 3 kali. Ya. Nih, kita lihat statistik berikutnya yang sangat menarik. 2% dari penjualan itu terjadi pada saat pendekatan pertama. Ya, 2% doang. Misalkan nih, teman-teman deketin 100 orang. Ya, cuma berapa yang ibaratnya tuh bisa closing? 2 orang doang dari 100. Gitu ya. 3% ya penjualan itu berhasil dilakukan setelah kontak yang kedua. 5% kontak yang ketiga. 10% kontak yang keempat. Tapi sebanyak 80% penjualan yang berhasil itu terjadi di follow up yang kelima sampai ke 12. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nasabah baru di follow up 2 kali, 3 kali, ya tetap follow up terus. Kalau misalkan ada promo, kasih tahu promo terbaru. Jadi pada saat teman-teman follow up selalu bawa kabar baru gitu. Ya, nggak cuman yang itu lagi, biar nasabah tuh seakan-akan terupdate. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya quiz berhadiah dulu ya. Teman-teman siapin handphonenya. Nah, oke. Jadi teman-teman di handphonenya masing-masing pergi ke menti.com, terus masukin kodenya 2456133. Nanti ada tambahan OVO senilai 50.000. Mas Heli boleh ikut nggak? Boleh banget. HP gimana Coach caranya Coach? Kenapa? Bisa kok, bisa di multitasking, nggak apa-apa, di switch aja. Nanti kan yang kelihatan di handphone itu sama kayak yang di layar saya. Oh oke, baik Coach, siap. Ya. Ayo Mbak Seli, buat lumayan nih beli terang bulan. Oke, udah ada 2. Ayo, masih ada 2 aja. Yang lain jangan lupa join. Loh, kok jadi 1 orang? Mundur, masuk lagi. Nah, udah 3. Dari berapa orang nih? Dari 13 orang. Yuk, menti.com, masukin kode 2456133. It's me. Ada 5 dari 13, berarti berapa orang lagi yang belum tuh? 6 orang ya, 6 orang, matematikanya gimana? 8. Ayo join. Baru separuhnya. 7, 8. 3 orang lagi. Saya hitung sampai tengah 5 ya. 5. 4. 3. 2. 1. Oh, oke. Kita pendaftaran saya tutup. Kita mulai 3, 2, 1. Pertanyaannya gampang-gampang aja kok, nggak perlu hitung-hitungan. Oke, siap semuanya?
Kita mulai. Pak. Iya, Pak. Oke, jadi yang pernah main Menti udah pasti selain tepat juga harus cepat. Prospecting adalah gampang. Waduh, yang benar cuma satu, yang benar aja nih. Ya, kalau prospecting itu teman-teman berkaitan dengan bank data, jangan lupa. Gitu ya. Ini cuma satu loh yang benar loh. Apa diulang lagi nih besok hari Sabtu? Oke. Kita lihat nih siapa nih leadernya. Yang benar satu-satunya doang si Uul ternyata. Good job Uul. Ini yang lain gimana nih? Oke, Uul yang mimpin. Oke, ada pertanyaan kedua. Dong guys. Aduh. Masa pertanyaan gampang kayak gini salah sih? Akses setara kas itu apa aja? Masih gampang. Nah, ini baru benar semua. Good. Ya, jangan lupa prospecting itu apa tadi? Yang namanya prospecting itu ngelihat bank datanya dulu. Bank datanya si pemilik relationship atau FO. Apakah masih si Uul? Kayaknya sih masih si Uul nih. Apa kebalap? Masih si Uul. Si Uul udah jauh banget nih skornya. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Nih, jangan lupa ada kata kecuali. Kecualinya apa? Ya, ingat kecuali ada kata kecuali. Ya, kecuali obligasi pribadi, nggak ada tuh obligasi pribadi. Oke, lanjut. Apakah masih Uul? Kayaknya sih masih Uul deh. Oh, Ami salah. Yes, masih si Uul. Aduh, Uul nggak ada lawannya lagi nih, kecuali Uul salah sekali aja nih. Ya, langsung. Ya, nggak sempat ikutan, Coach. Sinyalnya Iya, hilang. kamu kemana aja tadi? Bisa WC ya? Nih, obligasi FR, ini gampang banget ih. Amit-amit kalau sampai salah. Oke. Waduh, masih ada aja yang salah nih. Guys, satu orang doang yang benar, guys. Ori itu berapa bulan pembayaran kuponnya? 1 bulan. Sukuk berapa bulan? Oh, sukuk 6 bulan. Sukuk 6 bulan. Ya, sukuk sama ori itu 1 bulan. FR itu berapa bulan? 6 bulan, Coach. 6 bulan. Ya, jangan ketukar nih. Sukuk, ori itu sebulan sekali turun kuponnya. Kalau misalkan FR itu 6 bulan sekali. Oh iya, saya 6 bulan. Ya. Kita lihat nih, masih benar apa enggak nih? Kalau salah sekali, tapi emang salah semua sih ya. Salah pun juga masih tetap nilainya. Nggak kesusul sih. Masih harus salah 2 kali nih. Si Ul, kamu jangan sampai salah sekali lagi, Ul. Kalah sama Anik ntar. Nah, pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ini sukuk. Sukuk berapa bulan? Dan kuponnya. Ini kayak kahut ya, Bu? Nah, ini semoga bukan Ul nih yang 3 bulan. Jauh sedih, Sal.
Gitu ya. Kalau misalkan si Uul benar, dia menang. Kalau si Uul salah, waduh benar. Ya, siapa yang menang nih? Iya si Uul. Selamat ya Uul. Tepuk tangan dong buat Uul. Tepuk tangan virtual. Yeay, hebat Uul. Oh, jangan lupa nomor kamu ya. Siap, Coach. Ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan. Jadi ingat ya, FR, suku sama ORI itu beda-beda. Jangan sampai ketuker. Gitu. Siap, Coach. Oke, teman-teman, kita foto bareng ya. Sekali lagi sebelum penutupan. 3, 2, 1, cheese. Ih, senyumnya masih senyum Pepsodent loh, udah jam segini. Oke deh, teman-teman. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya di malam hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan susulan, silakan teman-teman hubungi saya kapan saja. Ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Semangat pagi. Pagi. Oke, thank you teman-teman semua. Jangan lupa post test ya. 80 minimal kalau nggak retest. Siap, Coach. Bye. Siap. Ya. Bye.